you fill my heart with courage when I'm afraid, Jesus, you are. Tangannya tutup, lipat, tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau memulai Zoom online kami Tuhan. Sekolah minggu ini bersama adik-adik, kakak-kakak Tuhan. Kami mau rindu akan Engkau Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Kami rindu selalu akan Engkau Tuhan. Setiap minggunya kami mau hadir terus Tuhan. Beracaralah Tuhan dari awal sampai akhir. Kau lancarkan internet kami semuanya Tuhan, supaya tidak ada sesuatu apapun Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami serah semua ini hanya dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tepuk tangannya, ayo. Nah, semangat ya, semangat adik-adik, sudah siap, sudah mandi, sudah makan, sudah siap semuanya. Nah, so kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh. Ada yang mau nyanyi sama kakak? Nyanyi aja ya, ikut ya, yang bisa. Ini nanti ada di share, di chat lagunya ya, kita nyanyi. Lagu dengar-dengaran yang anak sekolah minggu dengar-dengaran turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga terima upahnya. So di share ya, di chat. Ayo kita mulai. Ini ada Marvel, ayo. Ya tepuk tangan, berdiri semuanya. Kita semangat ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga terima upahnya. Bisa kan? Ayo kita lagi mulai, ayo. Nih. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. itulah Tandanya anak yang manis nanti masuk surga terima upahnya. Saya ayo kita nyanyikan sekali lagi. Anak sekolah Minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga terima upahnya. anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya Anak yang manis nanti masuk surga terima upahnya. nanti masuk surga Terima upahnya. nanti Masuk surga terima upahnya. Semangat ya Dede ya. Nah kita harus turut orang tua, kita harus patuh sama orang tua. Sekarang yuk kita siapkan hati lagi sebelum kita mulai firman. Kita nyanyikan Jadikan Aku Indah. Kita mau belajar. Kita mau dibentuk sama Tuhan biar kita jadi anak yang taat, anak yang patuh pada Tuhan, juga pada orang tua. Kita mau menyenangkan Tuhan Yesus.
hati Bapa yang selalu mengasihi kita, sangat baik sama kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mama. Amen. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ayo kita mau sungguh-sungguh nyanyikan sekali lagi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan semuanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ayo adik-adik, kita Mazmuran nyanyikan buat Tuhan Yesus, kita sembah Dia Tuhan. Haleluya. Kami mau berharap kepada Engkau Yesus. Ajar kami tak setia kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ajarin kami. Haleluya Yesus. Engkau
kasih Aku Bapa. mau melihatmu. Terima kasih Terima Yesus. kasih Yesus. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut Seturut karya karyamu di di dalam dalam hidupku, ajarku hidupku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ajarin kami terus Tuhan, kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Kami mau belajar taat dan setia pada orang tua kami. Kami juga mau taat setia pada Engkau Tuhan. Ajarin kami terus Tuhan untuk selalu ingat akan Engkau, ingat akan firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dan kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau Tuhan, berkati Kak Ika Tuhan, Raden Kak Ika mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan firman-Mu yang Kau sampaikan jadi rema dalam kehidupan kami. Mengucap syukur Bapak, kami semua serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Kak Ika. Shalom. 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 Hai semuanya. Dalam Kak. Shalom Fani, shalom semuanya. Hai, hari ini Kak Ika mau sedikit sharing. Nanti Kak Ika juga ingin tanya-tanya dari adik-adik. Nanti adik-adik jangan ini ya, ngerespon ya. Kalau boleh videonya dinyalain dong. Nah, sebelum Kak Ika lebih lanjut, nanti Kak Ika mohon kalau udah lagi firman, jangan saling nulis-nulis yang enggak ya di chat ya. Nanti kasihan teman-temannya yang lagi mau dengerin firman, nanti terganggu. Oke? Nah, Oke. nanti pokoknya kalau misal mau kakak-kakaknya nggak akan mute kalian. Cuman pokoknya kalian kalau mau ngobrol, mau tanya sesuatu atau apa, nanti di akhir nanti kakak akan buka sesi pertanyaan atau apa ya. Jadi jangan di tengah-tengah tiba-tiba tanya ya. Oke? Nah, hari ini Kak Ika mau firman, mau sharing sedikit cerita tentang ini. Kak Ika share dulu ya. Udah kelihatan belum? Apa judulnya? Udah kelihatan. Apa? Sudah Kak, sudah. Apa judulnya? Taat kepada orang tua. Ya. Kepada orang tua. Nah, kalau ada judul kayak gitu yang terpikir apa nih ya, adik-adik? Ya harus taat, Kak. Nggak ada kata lain. Taat itu apa sih, adik-adik? Menurut. Nurut. Terus apa lagi? Bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya nurut ya katanya ya. Taat itu boleh bantah nggak? Enggak. Dilarang. Harus iya gitu aja. Nggak boleh berargumen. Enggak, iya. Apa itu berarti? Berargumen itu yang sudah Boleh besar-besar. komen. Nggak boleh komen. Boleh komen atau enggak kalau taat itu? Enggak. Nggak boleh ya. Coba ya kita dengarkan dulu ya. Apa aja, kenapa kita harus taat? Apa aja yang harus kita taatin? Nah, kita baca Alkitab dulu. Sudah lama. Ayo semuanya ambil Alkitabnya. Ada yang pernah, kapan hari Kak Ika lihat katanya nggak punya Alkitab aku Kak. Ya, yang udah lama ini
Coba Alkitabnya diangkat, dibuka Alkitabnya diambil. Kita mau baca Alkitabnya ya. Nih, yang nggak punya Alkitab ini sudah ada. Kak Ika sudah tulis. Tapi kalau yang bisa buka Alkitabnya. Yang udah lama nggak pernah buka Alkitab, buka Alkitabnya. Kita buka di Amsal 1 ayat 8 dan 9. Sudah ketemu semua? Ya. Sudah. Sudah semua ya? Yuk, siapa yang mau bacain buat Kak Ika? Kela, coba. Kela, tolong dibacain, Kela. Oke, Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Oke, terima kasih Kela. Apa ya artinya ini ya? Apa ya artinya ya? Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang taat sama orang tua. Taat sama orang tua itu di firman Tuhan sudah dijelaskan. Kita harus dengerin kata-kata papa, mama, apa yang papa, mama bilang itu kita harus dengerin. Nah, next ya, Kak Ika ini. Ada 4 poin yang Kak Ika akan bahas hari ini. Yang pertama dimulai dari keluarga, yang kedua mengoreksi, mendisiplinkan, yang ketiga aturan masing-masing, yang keempat reward. Apa aja? Yuk kita bahas satu-satu ya. 1. Dimulai dari keluarga. Nah, kalau kita bilangnya, kalau di sekolah minggu bilangnya kayak gini, aku mau taat sama Tuhan, aku mau taat sama Tuhan. Nah, Tuhan itu kan nggak kelihatan nih, maksudnya nggak bisa secara tiap hari kita ngelihat, oh Tuhan, kamu ada di sampingku, kan nggak bisa gitu. Nah, orang tua ini, orang tua kita, papa mama kita itu wakilnya Tuhan. So, kalau kamu nggak taat sama papa mama, jangan bilang kamu taat sama Tuhan. Jadi, kalau misal papa mama bilang, Kela, ayo cepetan mandi. Jangan main terus. Nanti nanti lah, Mah. Aku sih mau main handphone ini loh, Mah. Sebentar, Rai. Sebentar lagi. Nah, gitu boleh nggak sih kalau kayak gitu tuh? Tancap gas mandi ya sih. Bukan cepet mandi. Nah, kalau kalian ngomong taat sama Tuhan, itu contoh satu simpelnya aja, itu harus taat sama orang tua. Jadi kalau misal dibilang, Kenat, ayo cepetan, setelah sekolah online harus kerjain PR-nya, harus dikerjakan. Nanti lama sore-sorean kan masih ada waktu, Ma, nanti aja. Atau, Joel, ayo diberesin yuk, mainannya diberesin, nanti biar adik nggak ngerusak mainan. Aduh, Mah, besok lah juga mainan lagi. Nah, besok aja loh, Mas, sekalian. Nah, itu Pernah kayak gitu. pernah gitu juga kan ya. Nah, Pernah tapi hal sepele-sepele seperti itu yang kita nggak boleh lakukan. Kita harus taat sama orang tua karena orang tua kita itu wakilnya Tuhan di dunia ini. Jadi itu kenapa? Wakil itu apa? Wakil itu, jadi kan gini Joel, Tuhan kan kamu nggak ngelihat Tuhan setiap hari di depannya Joel kan ya? Aku yang Siapa ya? Siapa yang tanya? Matthew, Kak. Matthew yang nanya, Kak. Matthew. Oke, sorry. nggak dengar. Joel yang tanya. Ya, maaf Joel, maaf. Matthew yang tanya ya. Wakil itu, apa ya? Perwakilan itu pengganti. Matthew, jadi gini Matthew. Jadi misal, kan Matthew nggak lihat Tuhan setiap hari. Kalau misal Tuhan bilang, Matthew jangan jadi anak yang suka bohong. Tapi kan Matthew nggak ketemu sama Tuhan. Langsung Tuhan ngomong, Matthew, jangan jadi anak yang suka bohong ya. Kan nggak kayak gitu kan. Tapi yang bilang kan mama papa. Nanti lari takut. Nanti kalau langsung tiba-tiba nanti kan kaget. Apa ini? Nah, yang bilang gitu biasanya mama papa.
Matthew, jadi anak yang baik ya. Jadi anak yang jangan suka bohong, jangan suka bertengkar sama temen. Nah, itu namanya wakilnya Tuhan. Jadi kalau kamu kan tidak tiap hari lihat Tuhan di dunia ini, tapi kamu lihat papa mama. So kalau kamu mau nurut sama Tuhan, itu sebagai penggantinya nurut sama mama papa. Itu ngerti ya? Yang pertama ya. Yang kedua. Bentar. Yang kedua, mengoreksi atau mendisiplinkan. Nah, tadi kalau namanya di firman tadi kan katakan, dengarlah didikan ayahmu dan ajaran ibumu. Nah, namanya didikan atau ajaran itu pasti ada yang namanya koreksi. Jadi kalau dikasih tahu kayak gini, Matthew, tolong dong, jangan bertengkar. Jangan ngebantah orang tua. Nah, tapi terus habis gitu, Matthew-nya bertengkar sama teman malahan. Terus akhirnya dipanggil sama mama. Matthew, sini dong, kenapa kok tadi kamu bertengkar sama teman? Nah, itu namanya mama mengoreksi, mendisiplinkan. Nah, siapa yang di sini yang pernah ngerasa kayak gini? Aduh, mama papa ini apa ya sih? Kok marah-marah terus sama aku? Saya Bu, dulu. Dulu pernah kayak gitu ya? Iya. Aku juga kayak gitu terus sampai sekarang. Iya. Pasti pernah ngerasa kayak gitu. Papa mama ini jahat deh ambil aku. Kok sukanya marahin aku terus yang disalahin. Dewerin. Nah, semua pasti pernah ngerasa kayak gitu. Papa mama ini jahat, kok suka marahin aku, suka ini. Nah, kakak kasih tahu ya, ketika papa mama itu menegur kalian, menasehati kalian, atau bahkan saat papa mama pernah menghukum kalian. Siapa pernah dihukum sama papa mama? Pasti pernah ya. Gimana? Dihukum itu macam-macam. Kayak dihukum kayak gini tadi suruh bersihin rumah atau kayak itu salah satu. Suruh itu Ya. berdiri di dinding. Nanti kita bahas ya. Setelah selesai, nanti kita bahas macam-macam hukumannya apa aja. Mungkin satu sama keluarga lain beda-beda ya. Nah, ketika papa mama, Kak Ika terusin dulu ya. Ketika papa mama itu menegur kalian, menasehati kalian, atau bahkan menghukum kalian, bukan berarti papa mama itu benci sama kalian. Kalau papa mama tahu kalian itu nakal, kalian itu suka bohong, atau bahkan ada yang sampai bertengkar sama temen, mukul temen, terus didiemin aja, biarin aja lah, biarin anakku nakal ya biarin, itu malah nggak bagus. Kalau Semakin nanti tuh udah besar gitu juga. nah, kalau semakin besar kan semakin nggak bagus kan. Kalau kamu berani sama temen, misal ngajak temennya bertengkar, kamu apa kamu berani, terus papa mamanya didiemin aja, itu malah nggak bagus. Papa mama itu ketika makin menjadi-jadi. Nah, papa mama ini ketika menghukum kalian, menegur kalian, menasehatin kalian, itu ingat ya, satu kata kunci ya, sampai besar nanti diinget-inget ya. Kalau papa mama marahin kalian, kalau papa mama negur kalian, itu bukan berarti papa mama jahat sama kalian. Bukan ya, bukan sama sekali. Papa mama negur kalian, menasehatin kalian, itu karena papa mama itu mau kalian jadi baik. Mau kalian jadi anak yang jahat baik. Dengar suaranya. Kenapa nggak dengar? Itu buat kebaikannya sendiri. Nah, buat kebaikan diri sendiri. Merasa papaku itu jahat. Nah, kan pernah kan dulu ngerasa kayak gitu kan. Sekarang diinget-inget ya, Matthew. Kalau papa mama kayak gitu, itu bukan berarti papa mama jahat sama kamu. Tapi karena papa mama sayang sama kamu. Oke? Nah, hari ini Kak Ika mau sedikit simulasi. Tadi Kak Ika minta kalian ambil kertas putih kan ya? Ambil itu dua. kakaknya kertas biru. Iya. Oh ya, ini kertasnya putih aslinya, gambarnya putih, tapi munculnya kelihatannya biru karena background-nya biru ya. Ambil kertas bekas lah, kertas bekas, enggak apa-apa, Kak Ika juga kertas bekas.
ambil kertas bekas atau kertas apa pokoknya. Kertas baru aja ya. Ya, kertas baru juga boleh. 2 lembar ya. Kecil-kecil aja, enggak usah besar-besar lah ya. Seukuran. Ada kertas putih. Nah, enggak apa-apa, warna lain juga boleh. Kalau A4 boleh dibagi 2. Ini Kak Ika A4, terus Kak Ika bagi 2. Kak Ika bagi 2. Sama ambil bolpen ya. Ambil kertas putih dibagi 2. Kakak-kakak yang lain tolong nanti dibantu ya. Hari ini kita mau simulasi. Terus minta salah satu papa atau mama nemenin kalian ya habis ini ya. Waduh, mau pergi Rek. Sebentar aja. Ya. Oke, ambil kertas dulu. Sudah semuanya ambil kertas? Sudah. Udah ya. Ambil kertas, ambil bolpen. Sudah. 2 lembar doang Mami ambil. Ya. Mama mau pergi Kak. Ya. 2 lembar Satu doang. aja. Kalau nggak ada papa, nggak ada mama, atau Mbak Sus, atau Koko, atau Cece, atau siapapun lah yang ada di rumah, temenin satu orang. Temenin satu orang, nemenin kalian ya. Ya, siapa aja lah, nggak apa-apa lah. Siapa aja. Bu. Koko nggak ada. Siapa itu yang nggak ada? Siapa yang di rumahnya nggak ada? Suaranya. Ya, yang Aku kan disuruh sibuk Kak. Ibu ya, ya udah. Sik, bentar kakak stop Gak chat. apa-apa kan Kak. Bentar ya. Yang nggak ada papa mamanya. Tapi kalau ditemenin aja boleh. Boleh. Pokoknya siapa aja boleh. Kakak-kakaknya boleh lihat adik-adiknya ya. Nanti ininya ya. Jadi, nanti sudah ambil kertas dulu? Sudah ambil kertas? Ambil bolpen? Atau spidol? Boleh lah. Sudah ya, angkat ya. Satu aja kertasnya ya. Adanya pensil. Kalau pensil Juga agak adanya susah. pensil. Ya, boleh lah pensil. Boleh pakai pensil enggak? Boleh. Asal pokoknya nanti bisa ya. Jangan sampai kertasnya sobek. pakai pulpen. Ya, wes terserah apapun. Boleh kertas lipat juga boleh, Joel. Boleh. Nah, nanti kakak cuma perintahkan kalian untuk menggambar. Tapi ada tapinya ya. Kertas ini nggak boleh turun sebelum kakak bilang turun. Jadi kalian nggak boleh turunkan kertas ini. Tangan kiri pegang kertas, tangan kanan pegang bolpen. Terserah mau. Kalau adik-adik ada yang kidal, tangan kiri mau pegang bolpen, tangan kanan. Pokoknya yang satu buat nulis atau mau buat gambar ini. Yang satu pegang kertasnya. Kertasnya nggak boleh turun sebelum Kak Ika ngomong turunkan. Ya. Oke, setuju ya? Sekarang kertasnya taruh di atas kepala. Taruh di atas kepala. Semuanya taruh di atas kepala. Oke. Kakak-kakaknya tolong dilihat ya. Adik-adiknya nggak boleh ada yang turunkan kertas ya. Sudah semua angkat kertas kepala. Fani mana Fani? Kertasnya. Nah, udah ya, udah kelihatan. Semua udah Kak ya, udah dilihat ya, semua ya. Ya. Udah ya. Yuk. Jaden, ayo Jaden. Nanti kertasnya apa aja, nggak harus putih, biru, kuning, hijau, apapun itulah ya. Boleh ya. Nanti kalian nggak boleh nurunin kayak gini. Saya tak lihat dulu gini nggak boleh ya. Oke. Harus tetap di atas ini ya. Dan tangan kanan ambil bolpen. Ambil bolpen, pensil, spidol, apapun boleh lah ya. Oke, siap ya. Di sini Kak. Hah? Boleh Pokoknya juga kepala. Oh, no. Nggak boleh menghadap ke kamera. Harus menghadap ke atas. Nggak boleh menghadap ke kamera. Ke kamera kayak gini nggak boleh. Menghadapnya ke atas. Pakai kaki ya berarti Kak. Menghadapnya ke atas ya. Menghadap ke atas. Gambar nggak boleh menghadap ke kamera. Kela, gambar nggak boleh menghadap ke kamera. Semua ke atas ya. Oke, siap ya. Perintahnya Kak Ika cuma simple. Kak double. Sudah nggak double? Nomor apa Kak? Sudah ya. Masih double kah? Ini gambar apa? Dikit. Udah. Oke, sekarang ayo gambar rumah. Posisinya landscape. Gambar rumah, nggak boleh turunin. Ayo mulai dari kecil atau besar? terserah. Besar.
Nggak boleh turunkan, nggak boleh diturunkan. Kakak-kakaknya dilihat gambar rumah, nggak boleh diturunkan, gambarnya di atas kepala. Kanjiro gambarnya di atas kepala. Nah, Kenji gambarnya Di di atas meja. kepala ya, bukan di meja, di atas kepala. Gambarnya di atas kepala. Coba dikira-kira sendiri gambar di atas kepala. Ayo, kira-kira sendiri. Kira-kira sendiri. Itu Ishak nggak usah dipegangi, Ishak. Ishak nggak usah dipegangi. Ayo ditaruh Sendiri atas. aja. Ishak sendiri aja. Ishak Tangannya sendiri. nggak kuat, Kak. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tangannya berat, Nggak Kak. apa-apa. Selesai, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sebisanya aja. Foto sebisanya ini Kak. Semoga bagus ya. Boleh jadi Semoga ya. bentuknya Nggak boleh tidak dilihat, memprihatinkan nggak boleh ya. Fani nggak boleh diturunkan, Fani. Belum diturunkan. Selesai. Perintah kedua, kasih pintu. Semoga tidak. Kasih pintu. Ya ampun, dihukum nih. Susah banget. Ini udah nyala belum bolpenku? Terus abangku nanti nggak bisa lihat apapun. Nggak usah takut salah. Nggak usah Nggak takut apa-apa. salah. Nggak apa-apa, nanti kita lihat hasilnya. Bolong Kak, Sudah kertasnya ya? kena rambutku Kak. Ya, wes, sudah ya. Perintah kedua. Kasih pintu. Perintah ketiga, Kanjiro di atas kepala dong. dikasih Aduh, jendela. Kanjiro. Perintah ketiga, dikasih jendela ya. Dikasih jendela. Nggak Ya, Kak. tahu gimana. Kasih jendela ya. Ya Kak, tanganku Ya. gak kuat Kak. Perintah terakhir ya. Apa tuh? Kasih burung di atas sebelah kanan. Di atas Oh, sebelah gampang. kanan. Tapi semoga tempatnya cocok ya. Ya, semoga cocok ya. Oke, sudah turunkan, kita tunjukkan gambar kita. Kita lihat dulu gambarnya. Aku nggak Ya, berapa ini. dimunculkan gambarnya masing-masing. Bentar ya Kak. Kotak mirror dulu. Kakaknya boleh di screenshot nggak ya? Boleh di foto nggak ya? Ayo, semua. Oke, Tapi oke. coret-coret ini. Nggak apa-apa. Ditunjukkan ya. Ditunjukkan ke kamera. Boleh tunjukin Tasnya ke bolong kamera. kena kepala aku Kak. Jelek banget ya. Coba tunjukin kamera. Hasilnya tunjukin kamera Nathan semua. terbalik, punya Nathan terbalik, nggak ada tuh gambarnya. Meskipun jelek tapi lumayan ya sambil rumah meskipun rumahnya aneh sekali. Ya, oke. Tempelanku aneh. Rumahnya aneh sekali. Semuanya tunjukkan ke kamera, foto dulu yuk. Ya, Satu, Udah. dua, Kak, foto ya. 1, 2, 3. Cekrek. Udah, Kak? Udah. Udah. Next, berikutnya. Sekarang ambil kertas kedua. Yuk. Nah, permintaannya Kak Ika adalah tolong panggil satu orang dong, Mama atau Papa atau siapapun lah yang ada di rumah, bantuin. Temennya Ada bilang, Kak. sebentar aja, satu adik boleh, Cece boleh, Fotonya nih. Koko boleh, siapa aja boleh. Fotonya ini. Ya Satu aja. Minta tolong. Nah, kayak Mbak Sus, kita Langsung ditemenin Mbak kalau Sus kau boleh. sama nenekku pasti gak mau. Ya wis siapapun, pokoknya ada orang. Gak ada temenin di kecuali rumah. semua itu Kak. Ya wis, ya nggak ada ya sudah lah ya. Kevin Aduh. udah diem aja ya. Ya, ada Keva, boleh Keva bantuin. Susah banget kalau gambar ini. Nggak ada, Fani nggak ada. Ya udah, yang nggak ada nggak apa-apa. Nah, yang sudah ada, tetap kertasnya di atas. Yang nemenin harus lebih tinggi daripada kertasnya ini ya, supaya bisa ngelihat gambarnya ya. Yang nemenin kayak Oliver sama Shalom ya. Shalom harus ngelihat kertasnya ya, gambarnya ya. Siapa itu lagi yang ngelihat? Siapa lagi? Nah, Atara, adiknya harus lebih tinggi dari Atara ya. Oke. Dia boleh lihat dong, Nek bangku. Nggak boleh lihat, tetap nggak boleh lihat, Nek nggak boleh bangku. lihat. Tapi dituntun sama yang di atasnya, yang megangin. Nah, kayak Keva, Ini lumayan bagus, tapi aku nggak tahu gimana cara gambarnya. ya, kan Ini ada yang nuntun nih, ya kayak Ishak nih dituntun sama Mama. Ya, perintahnya adalah tetap gambar rumah. Nah, yang nuntun, Ifel boleh dituntun sama Mbak Sus, jangan Mbak Sus yang gambar. Ifel dituntun sama Mbak Sus. Nah, boleh dituntun digambar yang bagus, kan ada yang gambar. Tangannya dipegangi, digambarin Mbak Sus, dilihat dulu rumahnya Kak, boleh hasilnya Kak, kayak apa. adiknya kayak aja Kak Sanjir. Nggak boleh, tetap harus Kela, tapi yang nuntun Keva.
Dituntun ya. Dituntun gambar rumah. Mulai dari Gambar sekarang, Kak? rumahnya. Iya, mulai dari sekarang. Matthew boleh dibantu sama papa, boleh. Nah, kayak Jennifer boleh dibantu sama ini gambar rumah ya, gambar rumah. Nah, gambar rumahnya Habis rumah digambar. apa, Kak? Kak, pulpennya mati. Dikasih. Nah, pulpennya mati, gantilah pulpen lah, apa pensil tak apa. Apa? Habis gitu gambar pintu kayak tadi. Waduh. Dikasih pintu. Geraldine Semoga boleh cepat dibantu ya sama tempatnya. mama. Kevin Soalnya Leonard. waktu itu Tetap ditaruh pintunya, ditaruh di tempat yang benar. Nah, Ma tolong taruh yang benar ya. Nathan boleh ditaruh di tempat yang benar. Habis dikasih pintu, dikasih jelek jendela. Dikasih jendela. Pasti kalau ada yang Iya, kalau di atas kepala nggak bisa lihat. bisa. Ya nggak ada nuntun pasti nggak bisa. Ini Tapi dituntun sama Tuhan aja ya. Nggak, Kak, ini ada yang nuntun harusan, Kak. Harus ada yang nuntun. Nah, Marvel mungkin boleh dituntun sama Mama. Nathan boleh dituntun sama Mama. Nah, terakhir tadi kasih burung jugaan. Ujung tetap gambarnya sama perintahnya, ujung kanan. Ayo Max sama Jeje Jolin saling Nah, menonton Max sama Jolin dong. coba lihat. Saling melihat dong. Saling melihat atau dibantu Mama juga boleh kok, Max sama Jolin. Sudah ya? Ayo, gambarnya dilihat yuk. Nah, gambar yang dituntun tadi. Cuman Yang dituntun. rambutnya masih agak basah. Lalu itu rambutnya nanti nggak acak-acak. Ya, ada yang Rumahnya sih Nah. jadi, Kak. Cuma burungnya sebalik di tanah, Kak, Boleh. burungnya. Boleh nggak dilihatkan yang dituntun tadi kayak Matthew ini ada dituntun, Atara dituntun. Boleh nggak di add spotlight, Kak? Ditunjukkan dua hasilnya yang sudah Sorry. Nggak apa-apa Kak Ika, nggak apa-apa Kak Ika, soalnya nggak dituntun. Nggak apa-apa Kak Ika dihilangkan. Sama aja. Dua gambarnya, Gini. dua gambarnya ditunjukin. Dua gambarnya yang dituntun sama yang nggak dituntun tunjukin dong. Matthew siapa aja? Matthew terus. Ada Matthew, Jennifer, Atara. Tadi siapa lagi? Evo, Ya, aku nggak bisa. ada Nathan, ada siapa lagi? Ada Nathan, ada Nael, dibantu Ada Papa, Evel, Nael, Evo, siapa lagi? Bella. Duanya ditunjuk-tunjukin ya, duanya yang sudah dituntun ada temennya, atau ada papanya, ada mama, tolong ditunjukin dong Tapi nanti hasilnya nggak kayak berbadan apa. banget ya. Hasilnya kayak apa? Bagus mana ya? Coba di screenshot yuk kalau sudah. Di screenshot yuk, bagus mana? Ditunjukkan bagus mana? Belum, Kak. Belum? Oh ya, Kela belum. Aaron ini jelas Aaron. Ya, Aaron sudah jelas ya. Coba. Terus gambarnya kepala. Aku juga nggak tahu gimana cara gambar ini ya. Nah, Gambar pakai yang kepala aku juga dituntun. nggak tahu sih. Kayaknya Aaron yang paling kelihatan deh. Aaron coba Aaron. Hari gambarku jelek banget kalau di kepala ya. Aaron beda banget ya. Yang dituntun sama yang nggak dituntun. Matthew juga, Nael juga. Nael juga beda banget nggak Nael? Iya. Tangannya berbeda. Beda banget ya. Yang dituntun Itu sama yang lihat. nggak Tapi dituntun. agak beda banget. Tapi jelek banget aku ini punya aku ini. Soalnya aku nggak tahu sih cara gambarnya orang itu. Enak. Ya, semuanya setuju. Bagus yang mana? Bagus yang pertama atau yang kedua? Bagus yang pertama robot soalnya. Kedua banget sih. Kedua yang ini jelek. Yang ini enak. Ini. Jelek banget. Oh, jadinya gambarnya bagus. Ya. Bisa. Pastinya jauh lebih bagus yang kedua ya. Kenapa? Karena yang kedua dituntun sama Gak bisa komen, Kak. nggak bisa komen karena nggak Aku nggak bisa dibantuin. gambar orang tua aku sendirian. Ya, karena kalau yang sendirian nggak bisa komen. Kalau yang dituntun jauh lebih. Coba kita tanya Aaron. Aaron, bagus mana Aaron? Yang nomor 2. Pastinya yang nomor 2 ya. Kenapa kok nomor 2 lebih bagus? Karena dibantuan. Menurut Kala lebih bagus. Ini Kayla jelas ini. Kela juga jelas. Nomor 2 jauh lebih bagus kan ya.
Oke. Iya. Kenapa tadi? Karena dibantu sama teman lain, dibantu sama papa mama, kayak gitu-gitu ya. nggak suka menggambar. Nggak apa-apa, ini cuma contoh aja. Nah, dari pelajaran ini kita bisa melihat nggak? Kalau kita ini kayak yang nomor 1. Saat kita tadi kita melakukan sesuatu, tak apa. Semangatnya nih. Mungkin kita, Kak Ika, sorry, Kak Ika ngobrol dulu ya. Apa ini? Jangan rumah. Itu manusia kata aku. Kak Ika ngobrol dulu ya, Kak Ika yang cerita dulu ya, nanti di Bandung yang melayang. Nah, adik-adik kita semua ini kayak yang pertama ini. Ketika kita itu nggak tahu arah, ketika adik-adik kadang-kadang adik-adik itu sama persis ketika suruh gambar yang pertama ini. Kita ini udah kayak karepe dewek gitu ya. Dibilangin, Fani jadi anak yang baik ya. Ya menurut Fani ini udah baik-baik aja. Tapi kita ini kayak gambar ini loh. Mencong-mencong nggak karu-karuan. Nih, kayak gambarnya Kak Ika yang pertama ini. Gambarnya mencong-mencong nggak karu-karuan. Ini menurut Kak Ika sudah terbaik. Tapi kan itu karepe Kak Ika sendiri. Kak Ika nggak bisa mengatur karena menurut Kak Ika itu sudah yang terbaik. Tapi ketika kalian dituntun sama mama, dituntun sama papa, pastinya karena ketika dituntun sama Tuhan Yesus, gambar kedua jauh lebih baik kan? Nah, itu sama seperti kehidupan ini. Ketika kamu dibilangin sama mama, sama papa, bukan berarti mama papa itu ketika marahin kalian, itu mama papa jahat sama kalian. Itu kayak seolah-olah mama papa itu lagi ngasih tahu, Kela, nggak boleh kayak gini. Itu kayak seolah-olah, Kela, jalannya itu lurus ke belakang. Kela, jangan ini aja terus, main handphone aja terus. Itu sama dengan jalan harus lurus ke kanan. Kalau kalian karepe dewek, kalian nggak tahu, oh ini ke belakangnya kemana ya? Gambarnya jadi hidup kalian itu kalau karepe dewek jadinya kayak nomor 1 ini. Nggak jelas semua. Tapi ketika kalian mau dituntun sama papa, sama mama, tentunya dituntun sama Tuhan. Gambarnya jauh lebih bagus kan? Nah, itulah hidup ini. Kalian ingat ya, kalau kalian karepe dewek, waktu dibilangin sama mama, ayo Joel, segera bersih-bersih mainannya, diberesin, tidy up segala macam. Joel ngomong nanti masih dipakai adik, ini masih dipakai adik. Itu udah menurut Joel udah terbaik. Joel cepet mandi. Nanti mah masih main game ini lama. Itu menurut kalian terbaik. Menurut Kevin, aku sudah besar mah. Ngapain sih disuruh-suruh kayak gini terus? Mungkin itu sudah terbaik menurut Ishak, menurut Kevin, menurut yang lain-lain. Tapi itu sama sekali hasilnya tuh kayak gambar ini loh. Masih nggak karu-karuan, beletotan setengah mati. Tetapi ketika kalau mau dituntut sama Tuhan bakalan bisa pergi ke surga. Tapi kalau nggak mau tuntun sama Tuhan nanti nggak tahu jalannya kemana, akhirnya ke jalan. Betul. Ketika kamu nggak mau dituntun sama Tuhan, ketika kamu karepe dewek itu gambarnya melepot nggak karu-karuan, belok kiri, belok kanan nggak jelas. Mau jendelanya bisa di luar, jendelanya di mana, itu sama kayak kita ini. Ingat ya, kalau kalian next time, kalau kalian tetap memaksakan, enggak, pokoknya Max itu yang paling benar. Pokoknya Max itu nggak mau disalahkan, Max yang paling benar. Itu menurut Max terbaik, tapi hasilnya itu kayak gini, meleot-meleot kayak gini. Kalau Max mau nurut apa kata mama, mau nurut apa kata papa, hasilnya jauh lebih baik kan? Ya, nah, dan berikutnya ya, Kak Ika mau sedikit nambahin lagi yang tadi. Bentar ya, kembali ke yang tadi. Bentar. Tadi sudah sampai kedua ya, sekarang ketiga. Yang ketiga, peraturan. Tiap keluarga, peraturannya rumahnya Kayla, sama peraturan rumahnya Kevin, sama peraturan rumahnya Kennard, itu beda-beda. Kalau Kayla boleh main handphone selama hari Minggu, 24 jam hari Minggu,
Mungkin di rumah Kenat cuman 1 jam hari Minggu. Mungkin bisa beda lagi. Di rumah Fani cuman boleh main game di hari libur tok. Jangan sama-samain. Mah, kenapa sih? Itu loh, Kenat itu loh boleh main game terus. Aku kenapa? PR-ku sudah selesai semua. Aku sudah selesai liburan nih, tanggal merah. Si Kenat atau apa bisa main-main keluar. Kok kita di rumah terus? Tiap keluarga itu punya aturan masing-masing. Jangan pernah banding-bandingin. Kok papanya ini kok bolehin main di mall? Kok kita terus di rumah terus ngapain sih, Ma? Jangan Ya, pernah aku pernah banding-bandingin. bandingin apa itu ponaan aku enaknya kok hari Senin aku itu kan waktu itu libur hari Kamis Ya. 1 April, habis itu hari Senin itu aku kan udah mau masuk, habis itu sepupuku itu Pak yang TKA itu apa itu namanya hari Kamis baru masuk sekolah. Iya, jangan pernah banding-bandingin kayak gitu. Kenapa yang ini boleh tidur sampai malam banget? Kok aku harus tidur jam 9, jam 10 maksimal? Kenapa yang ini boleh sampai pagi? Atau kayak gini, pernah nggak? Nih contohnya Kela. Mah, kakak Keisha itu loh, boleh telepon-teleponan, boleh chattingan sampai malam, Mah. Kok aku suruh harus tidur ngapain sih, Mah? Pernah kayak gitu kan pasti? Benar ya, Kela ya? Selalu Tapi kayak gitu. tapi lebih seringan kakak Nggak punya kakak, karena kakak video call terus sama Nah, Jadi kepo aja. ya, satu rumah Aku nggak punya aja. kakak dan adik jadi. Ya, nggak apa-apa. Yang nggak punya kakak adik kayak Fani nggak apa-apa. Kayak saya juga nggak punya kakak adik. Jangan pernah banding-bandingin beda keluarga, beda rumah. Yang satu rumah aja kayak Kela sama kakak Keisha sama Keva, itu aturannya juga udah beda-beda. Satu rumah aja Kevin sama adiknya Keanu, peraturannya Kevin harus belajar, adiknya mungkin baru mau masuk kelas 1. Santai. Jangan dibanding-bandingin loh ya. 100% true. sama Kera sudah selesai sekolahnya langsung dikerjakan tugasnya. Kalau Keva habis sekolah langsung main nggak apa-apa. Nah, beda tanggung jawabnya kalian sudah beda. Kalau kalian mau terus main-main, ya udah nanti ikut kelasnya Kak Ika di balita terus. Mau di kelasnya balita terus? Enggak kan? Kalau kalian mau 1 step lebih tinggi apa-apa, jangan pernah banding-bandingin. Kenapa sih? Kok adikku boleh main-main terus, aku nggak boleh, aku harus belajar. Nah, kalian sudah beda-beda. Nah, ingat ya yang pertama tadi. Yang pertama tadi Tuhan itu wakilnya Tuhan itu di bumi ini orang tua kita. Yang kedua, orang tua kita ketika mendisiplin kita itu sayang sama kita, bukan malah mau marahin kita, bukan karena benci sama ketiga. Yang ketiga tadi, jangan pernah dibanding-bandingin aturannya rumahnya Matthew sama aturannya rumahnya Fanny. Beda pasti. Yang keempat, yang keempat apa ya? Yang keempat itu reward. Reward gimana sih, Kak? Nah, reward ini adalah, kenapa sih, Kak? Kok aku harus taat sama orang tua? Ada yang tahu kenapa kok kita harus taat sama orang tua? Karena Kela tahu. Kenapa? Karena sama orang tuanya kita sudah pernah merasakan. Nah, terus habis itu yang baik nanti dibilangin ke anaknya. Iya. Supaya Salah nggak satunya, melakukan yang tidak betul. baik. Salah satunya kayak tadi. Kalau mama papa kita itu sudah lebih tahu. Mama papa kita itu udah pernah ngerasakan namanya bikin gambar kayak gini. Kayak tadi tuh mama papa kita sudah tahu posisinya. Jadi mama papa kita mesti kasih tahu yang jauh lebih baik dari kita. Nah, apa yang firman Tuhan katakan kalau kita taat sama orang tua? Nih, keuntungan jika kita taat sama orang tua. Yang pertama, siapa yang pingin pinter? Siapa yang pingin beroleh kepandaian, pengertian? Siapa yang di sini yang pingin pinter? Semua kan ya. Firman Tuhan katakan di Amsal 4 ayat 1. Yuk dibuka yuk. Amsal 4 ayat 1. Dibaca yuk. Siapa yang bisa baca? Dibantu Amsal 4 ayat 1. Jaden. Ya, Jaden. Coba Jaden. Oliver. Ya, Jaden. Yang baca Jaden ya. Yuk, Jaden baca.
Silakan Jaden. Dengarkanlah Hai anak-anak. dengarkan hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikan supaya engkau beroleh pengertian. Yes, good Jaden. Terima kasih. Yang panjang umur, Ya, ya. Ayam. Good. Aku yang panjang umur. Ya, hebat banget ya. Kalau kalian nurut sama orang tua, Tuhan tuh janji loh. Kalau kamu mau dengerin papa mama, itu kamu bisa beroleh pengertian. Kamu jadi pinter. Siapa yang nggak pingin jadi pinter? Semua pasti pingin kan? Ingin. Tapi Nah. ingin kok. Caranya adalah dengarkan didikan papa mama. Dengerin didikan papa mama supaya kamu beroleh pengertian. Nah, firman Tuhan katakan yang kedua apa lagi? Yuk dibaca yuk. Siapa yang mau baca? Aku. Oliver. Kelas 1 aja. Kelas 1 yang kelas besar-besar sudah. Yang kelas besar-besar udah hafal. Yang kelas 1 aja. Kelas 1 siapa yang mau baca? Ya kan masih kecil, Kak. Iya, kelasnya kelas 2 tapi. Yang kelas 1 siapa yang mau baca? Jadi ulangannya kalah. Oliver aja deh, Oliver kelas 1. Oliver kelas 1. Silakan Oliver di Keluaran 20 ayat 12. Silakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yes, good. Siapa yang di sini pingin sehat terus, pingin panjang umur terus? Siapa yang pingin sehat terus? Semua. Semua nggak ada yang tiba-tiba pingin, oh Tuhan aku pengen sehat aja. Nggak ada yang pingin kayak gitu. Semua pasti pinginnya sehat terus, panjang umur. Ya kan? Nah, salah satunya adalah menghormati orang tua. Kalau kalian suka bantah papa, suka bantah mama, berani sama mama sama papa, firman Tuhan katakan kalau kayak gitu nanti nggak akan bisa panjang umur. Tapi kalau kalian hormat sama orang tua, Tuhan janji hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Jadi ya hari ini kita belajar banyak tentang menghormati orang tua. Hormati orang tua itu sangat-sangat penting. Oke? Nah, Kak Ika mau tutup sama pakai ayat hafalan. Ayat hafalannya balik ke Amsal 1 ayat 8. Yuk, Kak Ika mau kasih gerakan kayak di balita tadi. Ini memudahkan kalian ya. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarlah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, yang apa sudah itu hafal, menyia-nyiakan? yang menyia-nyiakan itu membuang-buang gitu loh, tidak mendengarkan, jangan menyia-nyiakan tuh jangan nggak mau mendengerin gitu loh. Menyia-nyiakan tuh kayak mama ini apa sih? Nggak mau aku dengerin. Jangan kayak gitu menyia-nyiakan itu. Ya kayak nggak ngikut. Nah, Kak Ika mau kasih gerakan. Sesudah ini kita hafalin pakai gerakan. Kemarin malam bilang gitu. Ya, sama kan ya, dengerin didikan papamu, mamamu kan ya. Yuk, Kak Ika mau kasih gerakan, nanti hafalin pakai gerakan ini. Nanti Kak Ika tutup, semua harus hafal. Oke? Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah tuh ada Jangan ayahmu. dan jangan Ayahmu pakai menyia-nyiakan kumis ya. ajaran Kita ingat-ingat. dari ibu. Hai anakku, Dengan seperti Hai ini. anakku, Dengarkanlah anak didikan ayahmu. ayahmu kamu Dan jangan dan jangan menyia-nyiakan menyia-nyiakan ajaran ajaran ibu. Oke, pakai Ayah dan gerakan ya. Sekali lagi ya. Amsal 1
Amsal 1 ayat 8. ayat 8. Hai anakku, Hai anakku, dengarkanlah dengarkanlah didikan ayahmu didikan ayahmu dan jangan dan jangan menyanyiakan menyanyiakan ajaran ibumu. Nah, sudah hafal ya gerakannya, Kak Ika tutup ya. Dengarlah Kak Ika tutup ya. Nggak boleh buka Alkitab, nggak boleh buka Alkitab. Kak Ika tutup ya. Kak Ika tutup, nggak boleh buka Alkitab. Siapa yang hafal pakai gerakan? Siapa yang hafal pakai gerakan? Bentar Kak, latihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah? Apa Kak, tapi kan apa gerakannya jadi Oke, coba ya. Kak Ika pakai gerakan Kak Ika dulu ya. Oke, aku tekan ya. Nanti ikutin ya. Amsal 1 Amsal ayat 1 8. Amsal 1 ayat 8. Hai Hai anakku, Hai anakku, jangan dengarkanlah didikan ayahmu Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan orang tuamu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Gampang kan ya? Yuk, siapa yang bisa yang hafalan tanpa buka Alkitab? Kak, mau nyoba. Siapa? Kevin ya. Hai anakku, Habis Kak, apa Kevin, aku ya Kak? Ya, pakai gerakan. Semuanya tutup ya, Vin. Oke. Semuanya silent please. Oke. Hai anakku, Kevin. dengarlah Amsal 1. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan didikan ajaran ibumu. Good. Oke. Kela habis gitu Marsha ya. Oke, Kela silakan Kela. Oke, siap-siap untuk dibagi. Amsal Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Oke, good job. Gampang kan ya kalau pakai gerakan ya. Siapa lagi? Satu terakhir yang mau? Marsha ya, Marsha. Nah, Marsha pasti hafal. Oke, C, silakan Cici Marsha. Amsal. Ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Oke, good job. Yuk, kita barengan semuanya yuk. Sekarang barengan semuanya, kita mulai dari Amsal dulu. Kita ngomong Amsal 1 ya. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah menyanyiakan janganlah menyanyiakan ajaran Oke, ikut semuanya hari ini, ikut semuanya. ayah terus Kak. Ya, hari ini ikut semuanya, semuanya keren semuanya. Tapi ini jangan cuma sekedar ayat hafalan aja, tapi benar-benar dilakuin ya. Nah, sebelum kita main Kahoot, hari ini kita ada Kahoot loh. Wah, seneng kan? Seneng. Tapi sebelumnya, Kak Ika mau tanya dong, sehubungan dengan ini, Kak Ika mau tanya dong, siapa? Kalau ada kasus kayak gini, apa responnya adik-adik ya? Gimana Kak? Siapa ini yang nyanyi ya? Nah, Diam.
Kasusnya begini. Kalau aja di rumah ada papa di rumah, dapat telepon nih, yang ngangkat pas kalian nih, yang pas ngangkat pas yang pas ngangkat Jaden, yang pas ngangkat anak-anak ini. Halo, papa ada nggak? Itu, yang ini ada telepon dari temennya papa. Nah, terus temennya papa ngomong cari papa, tapi papanya ngasih kode-kode. Nggak mau. Papa nggak ada, bilang papa nggak ada ya. Bilang papa nggak ada ya. Nah, kalian apa yang akan kalian jawab kepada telepon itu? Papa bilang nggak ada. Papa bilang Kalian bilang nggak ada. Sebentar. nggak ada. Artinya kalian nurut papa atau kalian jujur ngomong papa ada. Nah, Jujur. Gini. siapa yang mau jawab? Papanya mau jujur. Orang yang nggak dikenal ya bilang jujur. Jujur. Yang jujur boleh dikasih. Tapi mbakku nggak nurut. Yang jujur bilang papa nggak ada. Papa ada. Yang jujur bilang papa ada. Boleh dikasih. Apa ada aja lah nanti berdosa. Orang Pura-pura nggak ada. Ada tapi pura-pura nggak ada. Ya. Bila nggak ada berarti nggak jujur ya Fani. Nah, ngomong. yang lain gimana? Cek perwakilan kelas 1, 2 orang. Siapa yang mau jawab kelas 1, 2 orang? Menurut Jaden akan jawab gimana Jaden? Unmute dong, unmute Jaden, unmute. Menurut Jaden akan jawab papa ada apa enggak? Maksudnya ditanyain, oh akan jawab, oh enggak, papanya pergi atau oh papanya gimana? Terserah Jaden mau jawab apa? Papa di kantor. Oh, jadi Jaden bohong ya. Bila nurut papa berarti jawab papa di kantor. Jadi bohong gitu ya. Terus satu lagi kelas 1 siapa ya? Nah, itu ada yang bilang bohong dosa lu. Nah, kelas 1 lagi Joel. Oh, siapa ini? Oh, Aileen mau jawab. Aileen mau jawab. Menurut Aileen gimana, Aileen? Unmute dong. Aileen akan jawab apa, Aileen? Papa pasti ada. Ah, Aileen jawab papa ada gitu ya? Mbak ada tak bisa terus tapi Gimana, Aileen? Aileen mau jawab apa, Aileen? Mau makan nggak cekik? Mau makan nggak cekik? Oke, mau. Kalau cekik, balik lagi. Kak, aku nggak bisa menemukan Aileen di mana. Aileen. Jaden. Oh, mau makan cekik kayak gini. Aileen jawab apa, Aileen? Gini ya, Jaden. Nggak mau makan cekik harus dipukul dulu. Yang lain tolong dong, please. Aileen jawab apa, Aileen tadi? Papa ada. Oh, berarti nggak nurut papa ya. Berarti bilang, oh iya bentar, papa ada. Nah, yang satu ini masih yang satu nggak jujur, yang satu jujur tapi nggak taat. Nah, perwakilan kelas 2, siapa yang mau jawab? Nggak taat sama Kela orang mau tua. jawab apa? Kela jawab. Papa ada, tapi papa bilangnya nggak ada. Oh, itu jujur sangat itu. Jujur sangat itu. Papa gitu disuruh kayak jujur sangat kalau itu jujur sangat itu. ini terlalu jujur ya ini ya. Jujur sangat itu. Langsung, loh, kenapa? Bilangnya papa ada, tapi katanya papa nggak ada. Ini jujur ya. Benar telepon mana loh? Maksudnya apa nanti? Bilangnya nggak ada. Ya, nanti tapi dimarahin papa kalau gitu ya. Terus kelas 2 lagi siapa yang mau jawab? Kenat-kenatnya jawab kelas 2. Nurut sama papa, tapi setelah itu tanya ke papa alasannya kenapa berbohong gitu. Jadi kalau Kenat akan nurutin papanya bilang, oh nggak ada, sorry papanya nggak ada, terus tanyain, Pak kenapa kok bohong? Nah gitu ya. Nanti Kenat yang nasehatin papa ya, calon pendeta gitu ya. Nasehatin papa. Nah, perwakilan kelas 3, siapa yang mau jawab? Enggak. Kelas 3 siapa nih? Kelas 3 nggak ada, dah? Marvel mau jawab. Marvel. Oke, Marvel, silahkan Marvel.
gimana? Kalau Pak Marvel akan jawab apa? Dua-duanya. Loh, dua-duanya gimana? Papa ada tapi nggak mau Kayak gitu Kela kan? mungkin, kayak Kela. Iya, iya. Gimana? Sama-sama. Gimana? Jadi Gimana? digabung itu, jadi kan Kela mungkin. papanya kan bilang Nggak nggak ada, ada. nggak ada. Harus jujur atau nurut papa. Oh, Itu jadi digabung digabungnya gimana? aja. Papa bilang nggak ada. Itu kan jujur sama nurut papa. Gitu. Oh, jadi jawabnya kayak gini nih menurut Marvel. Papanya nggak ada kata papa gitu ya. Nah, Berarti iya, ya. iya. Oh ya sama aja ada dong kalau itu. Oh, Apa maaf ceritain Om. bohong? Papanya Ya, Bo. nggak ada tapi kata papa. Suruh bilang kalau papanya nggak ada gitu ya. Nah, kalau itu jujur abis itu. Atau Nah, enggak, itu. ya biasanya kayak gitu. Papa lagi repot, gitu aja bilangnya. Siapa tadi yang jawab gitu ya? Siapa? Yang Aku lah. Yang. Kalau kelas 3 lain siapa yang jawab? Mau jawab? Chelsea gimana kalau menurut Chelsea? Ya papa ada. Oh, jujur. Kalau Chelsea menurut Chelsea mending jujur aja papa ada. Kelas 4 yang paling gede, kakak-kakak kelas 4 mau jawab apa nih ya? Jujur. Ditutup, langsung ditutup lemonnya. Shalom gimana Shalom? Shalom akan jawab apa? Shalom? Oh, Ada. Shalom akan jawab, oh papanya ada kok. Terus panggil, Pan, lu Pan, Ada. cari gitu ya. Nah, kelas 4 lain siapa? Ada. Langsung Ya, tutup saya tak jawab. lemonnya. Kalau misalnya Fani mau aku jawab. jujur, Fani. kalau misalnya ada mama lagi mandi, aku cuma bilang mama lagi mandi. Oh, Meti, sorry, jujur. Matthew jawab gimana Matthew? Sorry. Jujur. Kalau misalnya lagi di telepon habis itu mana mama, aku bilang jujur, mama lagi mandi. Kalau carinya papa, papanya bilang nggak mau diketemuin gitu, Matthew akan jawab apa? Ya, aku cuma bilang tunggu sebentar ya. Aku cuma tanya ini jawab gimana kayak gitu. Terus. Nah, terus papanya bilang papa nggak ada. Nah, kamu jawab apa? Aku pernah bilang gitu juga kok. Kamu pernah bilang kata papa nggak ada gitu ya? Oh, Kata papa? nggak tahu. Aku nggak tahu ngomong apa. Tapi aku Oh. pernah gitu ke mbakku mau les habis itu tak bilang aja aku gak. Matthew lagi gak ada, lagi pergi kayak gitu. Nah, waduh, kok Matthew mengajarkan yang bohong ya? Kalau Fani, jawabannya Fani tadi apa, Fan? Papa masih pergi tapi HP-nya ketinggalan. Oh, jadi yang ini grup bohong ini. Yang ini grup papanya masih pergi, HP ketinggalan. Alasannya segitu. Nah, sekarang kita tanya sama kakak-kakaknya ya. Kak, harus jawab apa nih adik-adik ya? Yuk, Sebentar kita ya. tanya. Tak tutup habis lemon. Loh, oh ini ada alternatif berikutnya. Sebentar ya, tutup, jebret. Nah, Kevin gini loh. Apa? Nggak denger Om suaranya. nah, kita mau tanya kakak-kakaknya jawabnya apa ya? Kak Mewah dari tadi senyum-senyum ketawa ngakak. Jawabnya apa ya Kak Mewah ya? Di unmute Kak Mewah. Jawabannya pasti WK ini. Oh gitu, WK, tutup berat gitu ya. Gimana Kak Mewah? Jawabnya kan nggak boleh bohong, kan papanya ada. Bilang aja papanya ada, tapi papa nggak bisa terima telepon gitu. Nah, ini jawabnya Kak Mewah. Good, keren banget kan. Nurut papa, bilang papanya ini. Coba sih kakak yang lain, siapa tahu kakak yang lain punya jawaban yang unik juga. Kakak lain siapa yang mau jawab? Kak siapa? Kak Martin, Kak Melia, Kak Evi, Kak siapa lagi? Kita ada Kak siapa? Kak Jojo, Kak Jojo. Kalau aku setuju Kak sama Martin. Kak Mewah pada dasarnya, plus tambah yang punyanya Kenap tadi bilang. Maksudnya kadang-kadang kita juga perlu tanya sama orang tua. Mungkin orang tua tuh punya alasan sama sekaligus apa ya, ngingetin tipis-tipis sama orang tua gitu loh. Berarti kan kayak papa tuh bisa kayak nyadar, iya ya, aku kok ngajari anakku bohong ya. Mungkin dengan papa kenapa bohong gitu ya. Papanya juga bisa diingetin lewat anak-anaknya juga gitu. Bagus. Yes. Oke, good job Kak. Ada yang kakaknya mau nambahkan? Kak Riana? Kak Jojo, Kak Riana? Tambahin apa? Aku mau nambahin. Oh ya, tambahin lagi.
Kakak tuh inget pas bahas ini sama Kak Ika kemarin tuh inget ceritanya Yonatan sama papanya Saul. Saul itu, Raja Saul pernah suruh Yonatan hal-hal yang mungkin kurang baik ya, karena saat itu Saulnya juga jauh dari Tuhan ya. Jadi Raja Saulnya itu minta Yonatan dalam tanda kutip jahat sama Daud. Tahu ceritanya nggak? Tahu, Kak. Nah, Tahu lah, Kak. Tahu, Kak. Tahu lah, Kak. Katanya raja jadinya raja dulu ya Kak Saul Sila. terpilih. ya, jadi Raja Saul Saul, terpilih tapi pakai Saul. Raja Saul, Namanya Yonatan kan, Kak? ya, Jason nggak tahu ceritanya, tapi simpelnya gini ya. Jadi Raja Saul saat itu kan benci sama Daud karena dia tahu bahwa Daud ini yang akan menggantikannya sebagai raja. Meskipun awalnya seneng, tapi terakhir tidak suka gitu kan. Terus karena Raja Saul punya anak Yonatan, suaraku dengung ya? Suaranya Yes. Ya, dengung. Yang membuat punya Shalom kayaknya. yang membuat Raja Saul marah yaitu persahabatan Daud sama Yonatan. Ya, itu kan sebenarnya Good, Joel. Yonatan ke Daudnya kan baik, tapi papanya Yonatan ini kan ceritanya taat sama orang tua ya, harus nurut sama orang tua. Papanya Yonatan yaitu Raja Saul niat jahat sama Daud, sedangkan Yonatan sama Daud adalah teman baik. Nah, harus gimana? Saat itu aku ingat ada satu cerita tuh yang itu ya, nyuruh pengawalnya ya Kak Ika ya. Jadi Yonatan nyuruh pengawalnya. Ya, ngasih satu tanda ke Daud sehingga nyari anak panah atau apa ya. Terus setelah itu pengawalnya yang ngasih tahu Daud bahwa Raja Saul ada niat seperti ini. Mungkin dari sana kakak tuh kepikir gini loh. Kalau kalian mungkin kadang-kadang serba sulit ya, orang tua nyuruh tapi adik-adik tahu bahwa ini kok di Alkitab Tuhan nggak minta kayak gitu ya. Mungkin adik-adik juga butuh bantuan orang lain. Butuh bantuan orang lain itu bisa kakek nenek, misal kata minta tolong ke kakek nenek, mak atau nenek, papa atau mama minta kayak gini. Aku kesini. Ya, selalu kesini. Atau misal kata minta kakak sekolah minggu juga orang lain. Tapi orang lain ini harus orang lain yang tahu kebenaran, yang dekat sama Tuhan. Jangan cari orang lain yang salah. Jadi adik-adik kalau misalnya kadang-kadang mengalami kesulitan ngomong sama orang tua, mungkin ya, itu bisa juga ngelibatin orang lain yang tahu tentang Tuhan. Bisa yang kakek nenek, atau bisa saudara, bisa kakak-kakak sekolah minggu, tapi cari orang lain yang tahu tentang Tuhan. Itu sih yang mungkin kakak bisa jelasin. Tapi kakak yakin karena orang tua aja nyuruh adik-adik sekolah minggu, kakak percaya bahwa orang tua adik-adik di sini adalah orang tua yang takut sama Tuhan. Kakak percaya. Yes, good. Betul, Kak. Terima kasih, Kak Martin. Nah, jawaban Kak Mewa luar biasa, Kak Martin juga luar biasa. Intinya kita mesti nurut sama orang tua. Nah, saat orang tua ada salahnya, bukan ada salah ya. Ketika ada suatu saat yang mungkin kita itu beberapa anak mungkin masih belum mengerti apa yang terjadi sama orang tua. Tapi seperti yang tadi dibilang, kita mesti nurut, tapi kita juga mesti kreatif kayak yang Kak Mewa bilang tadi. Bilang aja, ini ya, papanya tadi jawabannya gimana Kak Mewa? Papanya lagi sibuk. Ada tapi nggak bisa terima. Ada tapi nggak bisa terima Kalau telepon. nggak sibuk, kita bilang sibuk kan juga Ya. Ada tapi nggak bisa Ada tapi papa nggak bisa terima telepon. Intinya kita nggak bohong, tapi kita ya kita nurut sama orang tua. Nah, sama yang Kak Martin bilang, yang Renat bilang tadi, kita ingetin papa, kenapa terusan kok bilang nggak ada tuh, kenapa alasannya? Kita boleh tanya sama orang tua, kita boleh ingetin. Kak Ika pernah ini loh, waktu Kak Ika kecil, bukan masalah bohong nih, ceritanya Kak Ika pernah ingetin mamanya Kak Ika, waktu itu mamanya Kak Ika belum ke gereja. Kak Ika ingetin, cumaan, Ma, ayo ke gereja. Karena di sekolah minggu diajarin sama guru sekolah minggu, kalau ke gereja nanti terima Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus tolong kita, kayak gitu. Nah, adik-adik boleh loh ngingetin papa mama kalau papa mama itu mungkin nyuruh kita sesuatu yang mungkin beda, bertentangan sama apa yang firman Tuhan katakan. Ya, boleh dilakukan itu. Dan papa mama yang mendampingi adik-adik sekarang ini, kita
bukan berarti ngajarin adik-adik untuk membantah orang tua ya, tapi kita ngajarin adik-adik yang terbaik. Kita mau jadi anak-anak ini jadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang mengerti firman Tuhan. Kita mau support kalian semua, para orang tua, untuk jadi anak-anak yang benar-benar dengar-dengaran firman Tuhan. Kalau jadi adik-adiknya jujur, taat, itu kan kebanggaan buat orang tua kan. Nah, gitu aja ya. Nah, hari ini firman-nya kita mau tutup dulu dalam doa. Nanti setelah itu baru kita mau foto, baru kita mau main kahut. Oke? Sabar semuanya, kahutnya sabar, udah nggak sabar. Ya, kita mau tutup. Ya, kita mau doa dulu ya. Kita mau doa dulu. Setelah itu boleh sebelum kahut kita boleh mengambil minum, mau ke kamar mandi boleh. Kita mau doa dulu ya. Yuk, semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mau doa dulu. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami belajar banyak tentang firman-Mu, tentang taat pada orang tua. Kami mau seperti Amsal katakan, kita mau dengarkan apa didikan Papa dan juga ajaran Mama kami Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang dipakai Tuhan, anak-anak yang beroleh pengertian, anak-anak yang beroleh panjang umur Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak di tempat ini jadi anak-anak yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran, tapi anak-anak yang juga berhikmat, anak-anak yang luar biasa Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak di tempat ini, memberi kesehatan yang terbaik, memberi pendidikan, mereka dipakai dalam pendidikannya, dalam sekolahnya, menjadi bintang-bintangnya Tuhan, anak-anak yang kreatif juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas kami. Tuhan, hamba selesai berbicara Tuhan, tapi hamba percaya Tuhan, Engkau akan terus berbicara buat adik-adik. Dan Engkau akan jaga adik-adik ini, keluarga adik-adik juga Papa Mama, Engkau memberkati berlimpah-limpah, menjaga kesehatan Papa Mama, pekerjaan Papa Mama juga Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dan Yesus memberkati pekerjaan Papa Mama Fani dan semua orang. Juga berkatilah pekerjaan mereka supaya berjalan lancar dan baik buat Fani. Tuhan berkatilah Mama Papa Fani dan keluarga yang lagi bekerja. Semoga terhindar dari virus corona, semoga virus corona cepat hilang. Haleluya, amin. Amin. Kalau sekarang Kenat. Oke. Tuhan Yesus berkati teman-teman sekolah minggu dan guru-gurunya. Diberikan kami hikmat dan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk sekarang Jason. Tuhan Yesus berkati teman-teman Jason supaya terhindar dari COVID-19 dan berkati semua teman kami terhindar dari roh-roh jahat. Amin. Amin. Sekarang Keila. Tuhan berkati Pak Jokowi ya Tuhan supaya bisa mendidik Indonesia supaya yang menjadi lebih baik ya Tuhan. Tuhan berkati negara Indonesia supaya sedikit ya Tuhan yang terkena corona. Tuhan berkati negara Indonesia yang sudah terkena COVID-19 ya Tuhan, ataupun yang sudah dipulihkan ya Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa dengan nama-Mu, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yakin Kau sudah mendengar setiap doa dan permohonan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, tambahkan atas kami, atas setiap anak-anak-Mu, hikmat dan juga kekuatan kesehatan. Juga Kau berkati seluruh keluarga mereka, papa mama mereka, juga Kau beri kekuatan kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, semakin Kau pakai luar biasa dalam Engkau, juga gembala kami. Juga kami berdoa Tuhan, untuk
seluruh proses vaksinasi, biarlah semua boleh berjalan dengan lancar. Kami juga berkati kota Surabaya ini. Tuhan, kami serahkan Tuhan, seluruh Tuhan, anak-anak-Mu, setiap keluarga kami dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. dark, you fill my heart.